Unless I'm too hot for you. In the pot. Memories. Or you looking for a job or something? You are the job. Oke, hai sobat spoiler, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film Mr. and Mrs. Smith dirilis tahun 2005 yang dibintangi oleh Babang Tampan, yaitu Brad Pitt, dan Mbak Bahenol, yakni Mbak Jolie. Film berkisah tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 6 tahun. Tapi selama itu mereka menutupi identitas mereka satu sama lain, yaitu pembunuh bayaran. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita rekap alur ceritanya. Perkenalkan, sepasang suami istri barbar bernama John Smith dan Jane Smith yang sedang diajukan beberapa pertanyaan mengenai pernikahan mereka selama 6 tahun terakhir. Mulai dari seberapa bahagia pernikahan mereka sampai seberapa sering mereka mematahkan ranjang saat berhubungan ewer-ewer. Just respond instinctively. Dan inilah Mr. and Mrs. Smith. Kisah dimulai dari flashback 6 tahun yang lalu di Bogota, Kolombia, di mana para polisi sedang mencari seorang turis yang sedang berlibur sendirian atas kasus penembakan. Melihat John sedang sendiri, polisi tersebut mendekatinya untuk diinterogasi bersamaan dengan kedatangan Jane yang kemudian menghampiri John sambil mengaku bahwa mereka sepasang kekasih, padahal mereka tidak mengenal satu sama lain. She's with me. Perkenalan singkat itu ternyata langsung menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka, yang tentu saja malam itu diakhiri dengan hubungan ewer-ewer. Ketika sedang berkencan, mereka pun bermain permainan penembak jitu, di mana tidak satu pun dari pelurunya Jane mengenai target, sementara John hanya satu dari pelurunya yang meleset. Tak terima dengan hasilnya John, Jane pun kembali mencoba peruntungannya, dan meskipun baru kenal 6 minggu, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka pun cerita ke sahabatnya bahwa mereka jatuh cinta satu sama lain. John tahu Jane bekerja sebagai konsultan teknis, dan Jane tahu John bekerja sebagai konstruksi besar. 6 tahun setelah menikah, terlihat rumah tangga mereka tidak begitu harmonis. Namun bukan berarti mereka selalu bertengkar di setiap harinya. Hal itu diakibatkan oleh kesibukan mereka dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati kebersamaan mereka. Ditambah lagi, mereka juga belum memiliki seorang anak. Get these filters changed. Not the most insightful. Kebersamaan mereka hanya saat makan malam, di mana sebagai seorang istri yang soleha dan berbakti kepada suami, Jane pulang lebih dulu untuk selalu menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun ketika sudah berada di atas ranjang, bukannya saling bermesraan agar garis dua, tapi mereka malah kembali sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Suatu malam, dengan alasan urusan pekerjaan, Jane pun izin keluar. Namun ternyata Jane malah mendatangi sebuah hotel. Pada saat bersamaan, John pun mendatangi sebuah bar yang kemudian John memasuki ke ruangan sambil berpura-pura mabuk di depan para penjudi, lalu meminta mereka untuk mengizinkannya bermain sama-sama. Namun tiba-tiba Job. di sisi lain, setibanya Jane di salah satu kamar hotel, Jane sudah ditunggu oleh seorang pria hidung belang, di mana Jane akan menjadi seorang wanita pengencrit dengan pria tersebut dalam kategori hardcore yang sebenarnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Jane memasuki ruangan bawah tanah yang ternyata ruangan itu adalah ruangan penyimpanan senjata. Sementara di dalam rumah, Jane juga memiliki tempat penyimpanan senjata rahasianya sendiri yang berada di dalam oven super canggih dengan sandi tertentu. Setibanya John di kantor, lagi-lagi kantor tersebut hanyalah sebuah kodok agar profesi mereka sebagai pembunuh bayaran tidak diketahui oleh orang sekitar. Kemudian John mendapatkan target baru, yaitu menangkap seorang pria bernama Benjamin Dance, karena dia adalah ancaman bagi perusahaan mereka. Pada saat bersamaan, Jane juga mendapatkan misi baru, yaitu menangkap target yang akan melintasi perbatasan Meksiko, dan orangnya juga Benjamin Dance. Sekarang pasutri dari dua agensi berbeda itu memiliki target yang sama.
Udah standby nih si Jen. Ketika Jen sedang bersantai sambil menunggu target masuk ke dalam perangkapnya, dari jauh terlihat sebuah bagi ugal-ugalan. Bahkan sempat menyenggol salah satu perangkapnya Jen. Karena Jen tidak mengetahui kalau itu adalah suaminya, kemudian Jen pun langsung menembak John karena merasa bahwa itu adalah ancaman bagi dirinya. John yang juga tidak tahu bahwa itu istrinya, John pun langsung menembak Jen dengan basokannya hingga membuat gubuk Jen hancur berantakan. Misi mereka pun gagal dan target berhasil kabur. Lalu mereka mencari identitas mereka satu sama lain karena bagi pembunuh bayaran, kerahasiaan identitas harus benar-benar terjaga. John kemudian meminta temannya memeriksa chip dari laptopnya Jen. Setelah menemukan lokasi dari pemilik laptop itu, John pun langsung menuju ke alamat tersebut dan betapa terkejutnya John ketika mengetahui bahwa laptop itu milik James Smith yang menjabat sebagai CEO. Sementara di ruangannya, Jen memeriksa kembali video dari telepon yang ia gunakan untuk melihat John hingga akhirnya Jen menyadari bahwa itu adalah John suaminya. Dan seperti biasa, mereka pun pulang untuk makan malam. Dari sinilah kecurigaan mereka mulai muncul dan darah mereka. Dimana ketika John pulang, Jen menyambutnya dengan segelas minuman yang tentu saja John membuang minuman itu karena takut diracuni oleh Jen. Untuk berjaga-jaga, John diam-diam menyelipkan sebuah pisau pemotong roti ke dalam pakaiannya. Namun ternyata Jen juga memiliki pisau yang lebih besar daripada John. Lalu John mengetes refleks Jen dengan menjatuhkan sebuah botol anggur dan melihat Jen kabur, John pun langsung mengejarnya. Namun sayang, John malah tersandung saat akan melompati pagar dan tanpa sengaja dia melepaskan tembakan ke mobil Jen. Mulai emosi nih si Jen, meskipun John bilang kalau dia tidak sengaja menembak Jen, tapi si Jen yang sudah terlanjur emosi langsung menabrak John. Namun John malah berhasil masuk ke dalam mobil yang seketika itu Jen langsung terjun dari mobil. Keesokan hari, Jen bersama rekannya kembali ke rumah untuk mengecek barang-barang yang mencurigakan untuk mengambil semua barang bukti yang akan digunakan untuk melacak keberadaan John. Tak lama setelah Jen pergi, John pun datang lalu mengecek ruangan penyimpanan senjatanya. Namun ternyata semua ludes diambil oleh si Jen. Ketika Jen sedang melacak keberadaan John, ternyata mereka tidak repot-repot mencarinya karena sekarang John sedang berada di kantor mereka. Setelah sedikit basa-basi sebagai suami istri, John pun kemudian menyuruh Jen segera meninggalkan kantornya karena sebentar lagi John akan tiba di ruangan itu untuk membunuh mereka semua. Jen yang menyadari hal tersebut kemudian kabur dengan menggunakan flying fox ke Gunung Baru. John yang mendapatkan petunjuk lokasi perusahaan barunya Jen, John pun kembali mendatanginya. Tapi lagi-lagi Jen sudah siaga dan mengancam akan meledakkan lift yang dinaiki oleh John. Tapi John bilang, ya udah, ledakin aja kalau berani. John berpikiran bahwa Jen gak bakalan tega. Jen pun menggertak balik dan mulai menghitung mundur. Tapi hitungan belum selesai, salah satu dari anggota Jen meledakkan lift tersebut. Goodbye, John. Tapi ternyata John mengelabui Jen karena dia berada di lift sebelahnya dengan menyadap kamera CCTV. Malam harinya, Jen sedang terpukul mendatangi restoran tempat di mana John melamarnya, dan Jen sempat menjatuhkan air mata penyesalan. Namun tak lama John pun datang dan sekarang Jen memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah menikmati dansa perpisahan, Jen pun pergi bersamaan dengan sebuah ledakan dan beruntungnya seseorang memberitahu John bahwa jas yang ia kenakan sedang berbunyi. You know that you're ticking. Dalam perjalanan pulang, John menelpon Jen dan memintanya untuk bertemu di rumah. Sekaligus John mengatakan bahwa ketika pertama kali mereka bertemu, John melihat Jen seperti pagi saat Natal. Maka dari itu, John memutuskan untuk meminangnya. Namun Jen yang gengsi mengakui perasaannya, malah mengatakan bahwa semua yang ia lakukan itu tak lebih dari sekedar bisnis.
Karena Jen berhasil memasuki rumah terlebih dahulu, terpaksa John harus mengendang-endang masuk melalui jendela. Lalu John mengambil pistol yang ia simpan di dalam kotak mainan, dan inilah yang dinamakan dengan peperangan rumah tangga. Cetung, 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 bar, meme. You still alive, baby? Tembak-menembak suami istri ini pun terus terjadi hingga akhirnya mereka saling menodongkan satu sama lain. Namun terlihat John tidak tega membunuh istrinya sehingga pertarungan baru pun dimulai, yaitu ewer-ewer. Kini agensi mereka masing-masing menjadikan mereka sebagai target dengan imbalan $400.000. Scene berpindah ke mereka sudah harmonis sambil menikmati sarapan seadanya. Namun tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Bahkan mereka sempat berdebat strategi siapa yang harus diterapkan. Saat mereka bersembunyi di dalam gudang sambil mengambil beberapa senjata, seekor robot melemparkan granat ke dalam. Namun si John malah menendangnya ke arah bensin. Setelah mencuri mobil tetangga, mereka pun kemudian pergi melarikan diri sambil dikejar oleh 3 mobil yang terus memburu mereka berdua. Dalam perjalanan, suami istri ini pun saling jujur satu sama lain, di mana masakan yang selama ini dimakan oleh John adalah masakan yang dibuat oleh rekan kantornya Jen. Kemudian John juga mengakui bahwa dia sudah pernah menikah sebelumnya, yang tentu saja membuat Jen emosi parah kepada John. Are you out of your mind? What is wrong with you? Satu mobil berhasil dihancurkan dan Anytime. I got him. mereka pun menemui sahabatnya John, yaitu Eddie, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Eddie mengatakan bahwa perusahaan John dan Jen bersaing satu sama lain karena mengetahui mereka malah menikah. Masing-masing perusahaan berniat membunuh mereka berdua agar rahasia perusahaan tetap terjaga. Kemudian Jen meminta bantuan sahabatnya yaitu Jasmine untuk mencari tahu tempat di mana Benjamin Dance ditahan. Hingga akhirnya Jasmine menemukan lokasi di mana tempat tersebut yang memiliki target tingkat keamanan yang sangat tinggi. Meskipun keamanan di gedung itu super ketat, tapi John berhasil menculik Benjamin Dance dan dia dibawa ke sebuah kos-kosan untuk diinterogasi. Namun Benjamin diam 1000 bahasa dan sekali bicara dia malah meminta sebuah pukulan tangan Mbak Jolie. Akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya Benjamin bukanlah target, karena target sebenarnya adalah mereka berdua, dan Benjamin hanyalah sebagai umpan agar John dan Jen saling bunuh satu sama lain, karena pernikahan dari dua agen perusahaan yang bersaing itu nggak bakalan bagus untuk bisnis. Dan ternyata Benjamin telah dipasang ala pelacak di sabuknya. Beruntung sebelum pasukan itu tiba, mereka berhasil lolos sementara waktu dan bersembunyi di dalam gorong-gorong. John kemudian memberikan pilihan kepada Jen, yaitu pergi melarikan diri atau tetap tinggal sebagai pembunuh bayaran profesional. John tidak ada pilihan selain menghadapi pasukan tersebut. Namun Jen memutuskan untuk berjuang sama-sama. Anjay, keren. Kemudian mereka memasuki sebuah toko sambil mempersiapkan perlengkapan perang, mulai dari rompi anti peluru hingga setelan jas. Sementara di luar, para pasukan mulai memasuki toko untuk memburu mereka berdua. Sambil sembunyi-sembunyi, mereka pun menciduk satu persatu pasukan tersebut. Namun tak sengaja atau tidak, karena ketika dia melemparkan pisau, salah satu pisaunya malah menancap di kakinya John. Baku tembak pun terus berlanjut, bahkan rompi mereka dihujani peluru yang memaksa mereka bersembunyi untuk sementara waktu. Dalam keadaan genting, mereka pun sempat membayangkan betapa indahnya jika sebelumnya mereka kabur melarikan diri. Namun sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi semua pasukan tersebut.
Scene berpindah ketika mereka sedang diwawancarai di awal film, di mana sekarang mereka memutuskan untuk membangun rumah baru karena rumah sebelumnya telah hancur, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menutupi identitas kalian satu sama lain, karena jika identitas kalian tutupi, maka peperangan rumah tangga akan kembali terjadi. Saya Yong dan para jajaran T yang bertugas, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe. Hehehe.